Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mawardi, mahasiswa IAIN Ambon. Dalam hal ini kami akan melaksanakan UKIP, ujian kerja nyata, yaitu praktek mengajar dalam rangka memenuhi syarat dalam rangka PPG tahun 2005 Batch 1 dengan nama Ahmad Mawardi, NIM-nya 250310215. Pada saat ini kami akan melaksanakan ujian praktek mengajar, yakni di lembaga kami MTS Al-Azhar Bahauddin Sumeneb Madura. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan periksa kerapiannya dulu. Yang songkoknya miring dibaguskan, digantungkan, ditetapkan ya. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin. Ya, saudara. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa ini kita semuanya diberikan ilmu yang nafi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sebelum kita ke pelajaran, saya absen dulu ya. Yang sebut namanya langsung hadir ya, dan cepat ya, tahu angkat tangan ya. Ahmad Alfian Petroni, ya, Sultan Darwis, ada Raga, ada ya, ya. Terus Fajar, ya, ada ya. Fikri, Sakit ya, ada ya, pakai ya, ya. Faris, ada di. Terus Maulana, Wafik, Ahmad Fakila, ya, ada yang sebut namanya siapa? Ya, siapa namanya? Oh iya, ya. Terus? Ya, Purnama, ya ada. Ya, terima kasih. Novil ya, ya, terima kasih. Ya, ada. Terima kasih. Kita pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran apa kita hari ini? Pelajaran akidah akhlak dengan tema yaitu kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu tentang nama-nama yang baik. Tujuan pelajaran kita adalah mengembangkan akidah melalui pemberian, pembukaan dan pengembangan pengetahuan, mengayatkan pengalaman, pembiasaan serta pengalaman secara peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa itu? Baca bersama-sama. Kita dibiasakan dalam kehidupan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Karena kenapa? Dalam kehidupan ini adalah sesuatu jembatan menuju kehidupan akhirat, yang mana di akhirat nanti kita akan ditentukan dengan surga dan neraka. Jadi kita harus senantiasa berlomba-lomba semangat ya
dalam menjalani kehidupan ini. Oke, ini adalah pembicara atau pengajar saya pada pagi hari ini, yaitu nama Ahmad Mawardi, guru MTS Al-Azhar, hobi membaca dan berbicara. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah mari kita bersama-sama membaca Al-Quran, yang mana ayat ini menjelaskan tentang Asmaul Husna sendiri. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Inilah ayat yang menjelaskan atau yang menceritakan, menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik atau apa? Asmaul Husna. Oke, bisa ke pengertian Asmaul Husna, ya. Apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa adalah nama-nama yang baik. Yang mana asal dari kata asma itu nama, husna dan yang baik. Secara istilah adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hamba yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hadis yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang nama-nama yang baik itu dalam sebuah sabda Nabi. Ya, yang pertama coba dibaca. Entah, mau mana ya? Coba dibaca. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atin ila wahidan. Ya. Innahu wasfu yuhibbul rizqa man hafidhahu taqala al-jannah. Ya, Roni, saudara Roni dibaca artinya. Dunia Allah memiliki 99 nama. Dia dan jin dan budaya lagi. Dan siapa yang mengetahuinya maka dia termasuk juga. Ya, bagus. Nanti baca hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan ma aqsaha yawadal jannah. Ya, terima kasih. Lanjutkan artinya. Siapa ya? Ya, barang siapa yang menjaganya akan masuk surga. Terima kasih. Itu adalah nama-nama Allah yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, yaitu barang siapa yang menjaga dan menghafal asma tadi adalah akan masuk surga. Ya, masih apa kan? Masih. Kita nanti baca bersama-sama ya. Ini adalah dalil firman Allah dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada kita untuk sebagai penjelasan bahwa memang benar-benar Allah itu punya nama-nama yang baik. Pak Izar, dibaca. Yang nyari suaranya ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i wa yud'una ma kanu
Ya, terima kasih. Shadaqallahul adzim. Anta artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bertuhanlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya dan baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. ya. Coba. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Anta. Ajar semua. Anta. Baca Arabnya, ayatnya Allah. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya, terima kasih. Shadaqallahul adzim. Anta, baca silakan lanjutkan. Artinya? Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Nah, ya, inilah ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu memiliki nama-nama Nama-nama yang baik. itu disebut dengan Asmaul Husna. Pada kesempatan lain kali ini kita cukup hanya akan belajar mengenai Asmaul Husna, yaitu di empat nama ya. Karena waktunya karena sebentar. Jadi di pertemuan selanjutnya. Namun di sini kita akan mengenal, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani dan Ar-Rauf. Namun sebelum itu saya ingin, karena kita pertemuan sebelumnya sudah menghafal bersama-sama Asmaul Husna itu, saya ingin coba mengingat bersama-sama. Apakah Anda semuanya masih ingat Asmaul Husna itu? Ingat. Silakan dibaca bersama-sama. Ya, Bagas.
semoga karena kita masih menghafalnya, semoga kita terus ingat dan terus ingat serta kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan kenapa? Seperti halnya tadi sabda Nabi, kalau siapa saja mereka yang bisa menghafalnya, maka insya Allah akan masuk surga. Amin. Allahumma Amin. Ya, mari kita masuk ke pengertian apa itu Al-Aziz. Maha perkasa. Yang mana Maha perkasa Allah memiliki sifat Al-Aziz adalah menunjukkan tentang keperkasaan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala Allah bisa menciptakan alam semesta ini. Ya. Sebenarnya firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Yang artinya jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah Al-Aziz dan Al-Hakim. Sebenarnya juga dan disebut dengan Al-Aziz itu nama-nama yang maha perkasa. Adalah siapa dia? Allah yang memiliki 3 unsur. Yang dapat dikatakan maha perkasa adalah dengan tiga syarat. Menurut Imam Al-Ghazali, apa syaratnya? Peran kekuasaannya yang sangat penting, keberadaannya yang sangat dibutuhkan dan sulit diraih dan disebut. Jadi Allah adalah bukan orang, tapi pencipta satu-satunya alam semesta dan pengatur satu-satunya alam semesta. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Pagi matahari terbit dari timur. Sore tenggelam ke barat. Tidak ada yang bisa berubah. Pagi di utara, sore di selatan, tidak ada. Pasti sudah hukum alam seperti itu. Oke, kita tunjukkan Al-Basit. Apa artinya Al-Basit? Maha. Ya. Jadi Allah yang maha memberikan kelapangan kepada rezeki-rezekinya, bahwa Allah akan bisa dengan sukarela. Apakah Allah akan memberikan rezeki? Apakah Allah akan tidak memberikan rezeki? Itu tergantung Allah. Makanya kita senantiasa tidak bisa menolak apakah Allah akan memberikan nikmat kepada kita atau Allah akan memberikan sanksi kepada kita, apakah Allah akan mengurangi nikmat-nikmatnya dan sebagainya. Ya. Selanjutnya kita adalah Al-Ghani yang maha kaya. Ya. Jadi yang maha kaya adalah Allah. Orang yang kaya di rumah kita, tetangga kita ada yang kaya, banyak mobilnya, sepeda motornya banyak, ladangnya banyak, tapi tidak sekaya Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya alam semesta, yang punya mobilnya Allah, yang punya lautannya Allah. Ada yang punya lautan di sini? Ada. Jadi kita nggak bisa sombong. Kenapa? Karena di atas langit masih adalah angin. Oke. Allah SWT memelihara dan menguasai segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Ya, Ar-Rauf adalah Maha Pengampun. Jadi yang bisa memberikan ampunan atas segala kesalahan adalah Allah. Kadang-kadang tetangga kita dengan kesalahan kita, kadang-kadang sampai ada kejadian pembunuhan. Ya, gimana itu? Di Sampang, Carok. Gara-gara apa? Salah berbicara sampai lari ke Carok. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa seperti itu. Jangan ambil hati sendiri, tapi apa? Ar-Rauf, teladani nama-nama Allah. Ar-Rauf adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kita kalau ada teman kita yang salah, kita mohon maaf, berikan maaf. Ya, kalau ada yang apa namanya itu? Kalau Allah yang berbuat sepikiran kepada kita, maka kita berikan permohonan maaf. Jadi cukup sekian karena ini sudah Al-Barru, ini sudah pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita cukup sekian dulu penjelasan saya pada pagi hari ini.
di Al-Baru dan seterusnya kita pertemukan di minggu yang akan datang. Ya. Nah, daripada itu saya beri kesempatan untuk kalian berdiskusi. Kita bagi dua kelompok ya. Silakan dari saudara ini berputar ke sini untuk membuat kelompok kecil, kamu ke sini untuk bikin kelompok kecil, atau langsung gabung dua-dua terus aja. Bapak. Di sini. Ya, di sini. Ya. Ya, silakan. Gak apa-apa, langsung kelompok kecil langsung. Kalau saya tadi gak apa. Ya boleh, langsung join aja, join itu apa? Gabung. Diangkat aja satu, diangkat jadi ketua. Bisa. Ya, saya awas kena kabel. Ya. Ya silakan disebutkan itu. Yang tadi ada kesulitan enggak? Apa tadi masih ingat kan? Ini berarti ini kelompok apa? Yang kelompok satu itu berbicara mengenai Al-Aziz. Terus dengan Al-Bas. Ya. Silakan tugasnya dengarkan. Tugasnya adalah mencari dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama ya Allah itu, kemudian coba keluarkan ke dalam kehidupan. Ya. Refleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa tindakan kita dengan meladani dan menjadikan nama-nama itu sebagai motivasi kita untuk kita berbuat baik. Ya, silakan dibuka semua ya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Cukup? Ya, silakan. Ya. Nah, sudah ya? Ya, kalau sudah silakan ketuanya kelompoknya bisa membacakan membacakan hasilnya ya. Kelompok satu siapa? Silakan di sini siapa yang menjadi ketua? Ya, silakan dibaca hasilnya, hasil diskusinya. Ya, silakan dibaca hasilnya. Dalil al-Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilul azizir rahim. Artinya, wahai Yasin atau Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguhnya engkau sungguh adalah termasuk Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Ini pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan adalah kita tidak boleh sombong dan harus menyayangi yang lemah, karena seyogyanya kepada yang kita miliki tidaklah sebadan dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, terima kasih. Berarti Al-Aziz adalah yang kuat, yang perkasa ya. Nah, dalam kehidupan bagaimana tadi? Kita tidak boleh mentang-mentang kuat ya. Kita tidak boleh mentang-mentang kuat, tapi kita dengan kekuatan kita menolong yang lemah. Nah, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, kita lanjutkan ke kelompok dua. Siapa ketuanya ini? Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghani. Ya, Al-Ghani ya, Anda ya. Artinya yang maha kaya ya. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan kita, tidak boleh sombong dengan kekayaan kita, karena semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah semata. Ya, terima kasih ya. Jadi dalam kesimpulannya bahwa dengan kekayaan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong. Karena kenapa? Karena seluruh kekayaan kita itu adalah pemberian dari Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi
pada pagi hari ini nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Ya. Ingatlah kesimpulannya bahwa di antara 10 yang harus kita ketahui tadi ini adalah artinya ya. Al-Aziz, baca bersama-sama. Ya, kalau saya tanyakan artinya, apakah Anda tahu? Coba kita ke kuis. Yang pertama, coba apa bahasa Arabnya Maha Perkasa? Al-Aziz ya. Oke, silakan saya tunjukkan dan Anda menyebutkan bahasa Arabnya. Maha Kaya. Oke, bersama-sama. Terus kita lanjutkan Maha Ar-Rauf apa artinya? Ar-Rauf, Maha Pengampun. Selanjutnya yang ke sudah ya, 4 ya. Yang kelima, ya ini sudah masuk kepada pelajaran selanjutnya ya. Jadi karena waktu sudah habis, maka itulah 4 Asmaul Husna yang harus kita hafal, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menerapkan nama-nama Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih sudah hafal dan sudah tahu artinya. Sudah saya coba satu-satu dan semoga semuanya sudah tahu ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan lagi kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doanya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad.